Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo yang memasuki wilayah Yogyakarta dari STA 30 15600 ini. Kita akan menyusuri ke barat, ke selatan untuk melihat perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo di wilayah Yogyakarta ya teman-teman. Saat ini nampak di perbatasan ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar. Untuk pengecoran dasar yang jalan menuju ke arah Solo ini sudah selesai dikerjakan. Saat ini baru tahap pengerjaan dari jalur yang mengarah ke arah Jogja ini baru dalam tahap pengerjaan akan dimulai, dan ini masih basah ya teman-teman, nampaknya masih dalam tahap-tahap pengerjaan. Nanti kita juga melihat progres di sepanjang jalur ini, dan nampaknya saat ini di jembatan Kali Opak sedang dilakukan dari proses pengerjaan pengangkatan maupun pemasangan balok gider ya teman-teman. Sudah dalam tahap pengerjaan. Nanti kita coba melihat progresnya sudah sejauh apa ya teman-teman. Kemarin kita menyusuri, di kesempatan ini masih dalam tahap persiapan, dan nampaknya saat ini sudah dalam tahap pengangkatan maupun pemasangan. Selain itu nanti kita juga akan menyusuri untuk melihat proses pengecoran rigid yang sudah mulai dilakukan di ruas ini, sehingga nanti kita bisa melihat gambarannya sudah sejauh apa, karena jalur ini insya Allah nanti akan dibuka fungsional di mudik lebaran nanti ya teman-teman. Terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai, sehingga nanti teman-teman dapat melihat gambarannya sudah sejauh apa. Sebelum itu kita berjalan seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini ya teman-teman. Langsung saja kita menuju ke arah barat sana untuk melihat perkembangan ruas tol Jogja Solo di wilayah Yogyakarta. Di sekitar STA 35+600 Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, kita akan mulai menyusuri tol Jogja Solo yang berada di wilayah Yogyakarta. Kita akan berjalan ke arah barat, nanti kita berbelok ke arah selatan menuju ke arah Simpang Susun Purwomartani. Nah, kita lihat di perbatasan ini sudah mulai akan dilakukan dari proses pengecoran, menyambungkan badan jalan yang sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita harus hati-hati dulu ya teman-teman. Alon-alon waton kelakon. Nah, ini di sisi kanan kiri kita ini jalur yang menuju ke arah Jogja ini sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar, namun ini masih basah ya teman-teman. Jadi jangan dilewati. Ini masih sedikit basah, belum begitu kuat karena masih terlihat gelap. Di jalur yang menuju ke arah Jogja ini terlihat masih terus dilakukan dari upaya proses penghamparan material habis, material batu kerikil lapisan pertama setelah proses pengurukan, sebelum nantinya dilakukan dari proses pengecoran. Terlihat di sebelah kanan. Ini bapak-bapak yang tadi kita lihat sedang jalan-jalan ya teman-teman, jalan-jalan pagi. Sedangkan yang sebelah kanan jalur yang menuju ke arah Solo ini sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar. Kita memilih jalur dulu untuk melihat progres yang ada di sekitar lokasi ini ya teman-teman. Nah, ini jalur yang menuju ke arah Jogja. Waduh, nampaknya kita tidak bisa lewat ini teman-teman. Karena masih dekeruk, mungkin akan melalui tahap pengerjaan food plat ya teman-teman, food plan. Nah, itu untuk pijakan. Kita kembali dulu melalui dari jalur yang mengarah ke arah Solo ya teman-teman. Nah, ini alat berat jenis loader yang dipergunakan untuk meratakan serta memadatkan permukaan badan jalan. Di jalur yang mengarah ke arah Solo ini nampak sudah signifikan proses pengecoran dasarnya. Nah, di depan itu nampak
sedang dilakukan upaya lanjutan dari proses pengerjaan pemasangan serta pengangkatan balok-balok gider ya teman-teman. Nah, ini dilakukan di sekitar STA 36 plus 200-an, yaitu di sebuah struktur jembatan kali opak. Nah, ini sedang dilakukan dari proses pengerjaan pengangkatan maupun pemasangan balok-balok gider. Nah, ini sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Nah, kita turun dulu. Oh, nampaknya tidak bisa ini ya teman-teman. Nah, ini terhalang oleh alat berat jenis kren yang saat ini sudah mulai akan melakukan aktivitas proses pekerjaan. Saat ini masih sekitar jam 7 kurang sedikit ya teman-teman. Namun para pekerja nampak sudah mulai beraktivitas, mulai melakukan persiapan untuk melakukan proses pekerjaan. Kita turun untuk melihat dari barat ya teman-teman. Kita sambung nanti. Nah, ini kita sudah berada di sisi sebelah barat dari jembatan kali opak ya teman-teman, yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan proses pengangkatan maupun pemasangan balok gider. Nah, nanti kita coba melihat progresnya seperti apa. Kita akan melihat, mengabadikan, mendokumentasikan, semoga saja nanti kita bisa melihat. Namun kita susuri dulu ya teman-teman untuk melihat progres pengecoran maupun proses pengerjaan badan jalan yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nanti kita kembali untuk melihat progresnya seperti apa. Nanti kita melihat, semoga saja kita bisa melihat, dan proses pengerjaannya ini tidak dimulai siang hari karena memang nanti kita harus berangkat kerja ya teman-teman. Kita dari sini, kita saat ini sudah berada di sekitar STA 36 plus 800-an. Ini sudah memasuki dari desa Pondoh ya teman-teman, Tegarjo. Nah, di sisi sebelah selatannya itu sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nah, ini tinggal jalur yang mengarah ke Jogja ini sedikit nanti disambungkan dengan struktur jembatan. Sedangkan jalur yang mengarah ke arah Solo itu sudah tersambung dengan badan jalan dengan struktur jembatannya. Cor rigidnya ini sudah menyambung ya teman-teman. Nah, di sini nampak terlihat ini sudah 100% selesai ya teman-teman proses pengerjaan dari badan jalan ini. Saat ini sedang melakukan dari proses-proses pengurukan untuk bahu jalan sisi luar ini diuruk agar permukaannya nanti setara dengan permukaan badan jalan yang sudah dilakukan proses pengecoran rigid ya teman-teman. Agar nanti setelah dilakukan proses pengurukan bahu jalan ini, proses selanjutnya adalah proses pemasangan precast untuk saluran drainase minor maupun guardrail ya teman-teman, pembatas tepi. Di depan ini adalah kita sudah sampai di sekitar STA 37 plus 600-an ya teman-teman. Di depan ini adalah sekitar jembatan Jalan Cangkringan. Nah, ini beberapa teman kita mengatakan bahwa nantinya lokasi kita turun ini nanti akan menjadi jalur exit ketika tol Jogja Solo dibuka fungsional nanti Lebaran. Namun saya kok optimis nanti bisa lebih lanjut sampai dengan Kalasan yang ada di sekitar Simpang Susun Purwomartani ya, tetap sana ya teman-teman. Nah, untuk itu melihat penasarannya saya, kita akan melihat terus progres ini sampai dengan kelanjutannya ya teman-teman. Nah, karena di sekitar lokasi ini kemarin kita lihat juga sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar di sekitar desa Tirto Martani, sekitar STA 38 ini bahkan sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar serta proses-proses pengurukan lanjutan badan jalan ini terus dikebut. Jadi saya masih optimis nanti tol Jogja Solo ini di Lebaran nanti bisa dibuka fungsional lebih jauh lagi. Dan di sini terlihat proses pengerjaan pengecoran pilar head ini sudah mulai dicor ya teman-teman. Namun masih menunggu keras atau menunggu kuatnya, masih ditopang dengan begesting maupun scaffolding steger. Nah, ini nantinya setelah selesai kemungkinan akan dilakukan dari proses pengangkatan balok gider setelah proses pengangkatan yang ada di kali opak tadi sudah selesai. Nanti di kali opak itu masih membutuhkan sekitar 1,5 bentang balok gider lagi ya teman-teman. Jadi masih ada sekitar
18 balok gider lagi yang harus dilakukan dari proses pengangkatan maupun pemasangan. Nah, kita berjalan naik. Wah, kemarin kita dari sini itu habis hujan ya teman-teman, sehingga medannya cukup berat. Namun alhamdulillah kemarin tidak hujan, sehingga lapisan ataupun jalanan proyek ini keras ya teman-teman, sehingga kita bisa melewatinya dengan lancar. Kemarin kita di sini tuh harus delisor. Kemarin, sekarang ini sudah enak sekali ya teman-teman, keras. Ini walaupun kemarin baru panas 1 hari, tapi sudah langsung keras ya teman-teman, karena memang lapisan tanahnya ini dipilihkan dengan lapisan tanah yang keras ya teman-teman, dan juga sudah dipadatkan. Nah, ini di sekitar STA 38 Desa Tirto Martani ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar STA 37 plus 900 ya teman-teman. Ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar. Berarti ini sudah semakin jauh lagi proses pengecoran ke arah Tirto Martani ya teman-teman. Tinggal sekitar 4 km lagi menuju ke arah Simpang Susun Purwomartani. Dan saya optimis ini kalau cuacanya mendukung, proses pengurukan badan jalan maupun pengecoran badan jalan ini bisa lebih jauh lagi, lebih optimal lagi ya teman-teman. Nah, ini di sekitar lokasi ini juga, ini sebenarnya nampaknya juga sudah selesai. Beberapa titik lokasi proses pengurukan ini sudah selesai. Tinggal beberapa titik lokasi yang mendekati struktur terowongan maupun gorong-gorong ya teman-teman. Dan di sini ada sebuah jembatan yang masih dalam tahap menunggu pemasangan balok gider. Untuk abutmen ini sudah selesai ya teman-teman. Itu di sekitar STA 38 plus 200 Desa Tirto Martani. Nah, berarti masih ada 3 buah struktur jembatan lagi yang harus dilakukan dari proses pemasangan balok gider. Nah, ini tinggal menunggu balok gidernya saja teman-teman. Namun terlihat ini belum terlihat proses mobilisasi dari balok-balok gider ini belum terlihat disiapkan. Ini di sekitar STA 38 plus 200 Desa Tirto Martani. Kita naik lagi menuju ke atas. Nah, ini di Desa Tirto Martani ini sekitar STA 38 plus 200 sampai 300-an. Ini sudah mulai dilakukan dari proses penghamparan material habis ataupun agregat batu kerikil. Lapisan pertama setelah proses pengurukan ini selesai. Ini sudah mulai dihamparkan ya teman-teman. Nah, berarti proses pengurukan ini sudah selesai. Kalau proses pengurukan ini selesai, nanti progresnya ini sangat cepat sekali ya teman-teman. Nah, namun memang kalau yang mendekati dari struktur terowongan ini masih diperlukan penanganan lebih lanjut, proses pengerjaan lebih lanjut ya teman-teman. Nah, seperti di lokasi ini masih harus membutuhkan proses pengurukan maupun pembenahan dari badan jalan agar elevasinya ataupun ketinggian yang diinginkan sudah mencukupi. Terlihat itu tadi adalah terowongan ataupun gorong-gorong yang dipergunakan untuk membuang saluran drainase tengah menuju ke arah pinggir ya teman-teman. Itu juga sudah mulai disiapkan. Berarti proses pengurukan ini juga sudah optimal di sekitar lokasi ini. Tinggal menunggu ataupun tinggal pemantapan saja. Nah, ini alat-alat berat yang dipergunakan untuk meratakan serta memadatkan lahan ini juga terus dioptimalkan di sini, di-standby-kan, disiapkan di sekitar lokasi ini. Nah, saat ini sedang menyambungkan badan jalan dengan struktur terowongan ya teman-teman. Saat ini terus dioptimalkan proses penimbunan, pengurukan ini. Nah, karena yang sebelah kanannya ini sudah selesai dari proses pengurukannya, tinggal tadi sedikit cekungan menjelang struktur terowongan, dan nampaknya juga terus dikejar targetnya ya teman-teman agar cepat tersambung, karena tadi terlihat beberapa alat berat yang disiapkan di sekitar lokasi tadi. Di sekitar lokasi ini juga nampaknya sudah hampir selesai. Ini kita sudah sampai di sekitar desa mana itu ya teman-teman. Kalau di depan itu adalah desa Jalan Kalimati. Nah, kemarin kita sampai di sini ya teman-teman. Nah, di sini
Nah, ini tidak ada jalannya lagi. Jadi kita harus turun ini ya teman-teman. Nah, ini kita saat ini sudah berada di sekitar STA 39. Nah, ini adalah Jalan Kalimati. Terowongannya sudah bisa dilewati. Saat ini di sisi sebelah utaranya sedang dilakukan dari proses pengurukan, penyambungan badan jalan menuju terus ke arah selatan, menuju ke arah Simpang Susun Purwomartani. Nah, semoga saja lancar nanti ini progresnya ya teman-teman. Kita sudah sampai di sekitar STA 39. Nah, ini kita berada di sekitar Teto Martani Kalimati ya teman-teman, Dusun Kalimati. Itu adalah Jalan Kalimati yang ada di depan kita itu. Terowongannya sudah selesai. Terowongannya sudah selesai. Sudah bisa dipergunakan sehingga nanti proses pengurukan menyambungkan badan jalan ini sudah mulai dilakukan. Terlihat bekas-bekas dari proses pengurukan lanjutan untuk menyambungkan badan jalan menuju ke arah Simpang Susun Purwomartani ini sudah mulai dilakukan. Di sisi sebelah selatan juga nampak beberapa alat berat sudah mulai melakukan aktivitas proses pengurukan maupun pemadatan lahan. Nah, itu ya teman-teman, sudah mulai dikerjakan kembali dan cukup tinggi proses pengurukan yang ada di sekitar lokasi ini. 4 meter lebih ya teman-teman ini proses pengurukannya. Nah, nampaknya kita tidak bisa melanjutkan lagi menuju ke arah Simpang Susun Prambanan karena memang di sekitar lokasi ini kita tidak bisa menyusuri karena masih dalam tahap proses pengurukan yang cukup gencar ya teman-teman, dan jalannya juga belum bisa kita lewati. Kita harus turun lagi ini nanti. Namun secara garis besar proses pengerjaan ruas jalan di Tol Jogja Solo di wilayah Yogyakarta ini sudah signifikan ya teman-teman. Nanti tinggal menunggu dari proses pengerjaan 3 buah struktur flyover ataupun jembatan lagi ya teman-teman. Dan saat ini masih dalam tahap pengerjaan 1 buah flyover, yaitu proses pengangkatan maupun pemasangan balok gider. Nah, tadi kita juga sudah siap jembatan-jembatan itu sudah siap dilakukan dari proses pemasangan balok gider karena secara umum abupen serta tiang-tiang pancangnya itu sudah selesai dikerjakan. Nah, tinggal menunggu giliran dari proses pemasangan balok-balok gidernya ya teman-teman. Saat ini sedang mengerjakan 1 buah struktur jembatan pemasangan balok gider di STA 36 di struktur jembatan Kali Opak ya teman-teman, Taman Martani. Nah, beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan Tol Jogja Solo di ruas Tol Jogja Solo yang memasuki wilayah Yogyakarta STA 35 sampai dengan STA 39 ini ya teman-teman. Saat ini proses pengurukan pengecoran sudah mulai digencarkan kembali di tahun baru ini ya teman-teman. Semoga saja nanti lebaran mudik lebaran nanti sudah bisa teman-teman nikmati, sudah teman-teman bisa lewati di mudik lebaran nanti, dibuka secara fungsional sampai dengan Kalasan nanti ya teman-teman. Semoga saja, amin, progresnya lancar. Akhir kata kita akhiri cukup sampai di sini dulu. Semoga saja yang ini tadi memberikan informasi seputar manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari Panjenengan Sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan Tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayang-tayang dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.